Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Am. Bapak Ibu jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dan yang ada di media sosial baik Zoom meeting ataupun YouTube. Selamat siang, kita berjumpa lagi dengan bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam hal ini, kita mengadakan manasik haji online. Pada kali ini adalah seri ke-24 pada Jumat 14 Maret 2025. Saya, Ihsan Abadi, nantinya akan membersamai Bapak Ibu sekalian 1 jam ke depan dengan tema pada kesempatan kali ini adalah hikmah dan filosofi ibadah haji. Dan tidak lupa hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang betul-betul akuntabel dalam pelayanan kehajian, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali SAG MA. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Ahmad Ghazali bisa hadir pada kesempatan kali ini dan tentunya kita tunggu penyampaian-penyampaian materi tentang hikmah dan filosofi ibadah haji pada kesempatan kali ini. Semoga nanti membawakan barokah dan membawakan kemanfaatan untuk kita semua, wabil khusus jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak pantas kiranya kalau kita panjang lebarkan, maka marilah acara manasik haji online seri ke-24 pada kali ini kita mulai. Untuk itu waktu beserta tempat kita persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali SAG MA. Waktu beserta tempat kita persilahkan. Semoga Bapak. Iya, terima kasih Mas Ihsan. Injih. Para pemirsa dan jamaah calon haji maupun jamaah haji yang tergabung dalam Zoom meeting maupun YouTube yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah calon haji dan juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah. Haji merupakan ibadah yang diidam-idamkan banyak orang. Haji merupakan ibadah paripurna dari kesempurnaan rukun Islam. Injih. Seorang Islam, seorang Muslim akan sempurna bila telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji, kadang seseorang kemudian lebih memantapkan pada sisi ibadahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi syariat. Namun demikian sesungguhnya rangkaian ibadah haji penuh dengan makna spiritual, penuh dengan makna filosofi yang mendalam. Apa yang ditunaikan oleh umat Islam berupa panggilan haji. Panggilan haji pun merupakan sebuah panggilan yang sangat suci dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kesucian tersebut ketika seorang muslim kemudian menghadap penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah.
Betapa kemudian seorang muslim dengan niat yang kuat, dengan tekad yang bulat, kemudian memantapkan panggilan Allah tersebut. Panggilan ini tidak hanya panggilan yang biasa-biasa saja. Memang di dalam kita kehidupan sehari-hari ada panggilan azan. Nggih. Ketika kita mendengar azan, kita akan kemudian menunaikan sholat. Kemudian ada panggilan haji. Ketika Allah memanggil haji, kita menunaikan untuk berhaji, maka Allah sudah memberikan porsi bagi kita di dalam hati ataupun niat ibadah kita itu sudah dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya namun belum bisa mendapatkan panggilan dari Iya, Allah. itu banyak ya Pak ya. Iya, ada orang yang sehat dari sisi fisik sehat tapi belum mendapatkan panggilan dari Allah. Ada yang protes ya, sekarang ini kan ada haji dengan porsi dengan panggilan melalui nomor yang harus kita sesuaikan, kita panggil sudah harus pelunasan dan lain sebagainya. Itu semua juga merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bahwa itu sekedar kemudian kita memenuhi porsi. Porsi yang sudah kita seharusnya berangkat haji belum tentu itu pun akhirnya berangkat haji. Ada yang sudah betul-betul menyelesaikan semua persiapannya, semua bekalnya, yaitu bekal jasmani, bekal rohani, kemudian bekal spiritualnya, itu Iya. sudah siap. Pelunasannya, istitoahnya sudah siap. Namun demikian, Allah ternyata belum Belum memanggilnya. memanggil gitu Iya, Bapak ya. sehingga kemudian Nggih. belum bisa berangkat haji. Jadi yang pertama bahwa panggilan suci ini harus juga dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh membuat sebuah peredaran bumi ini, kemudian di dalam menunaikan ibadah haji itu diawali dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu termasuk adalah bulan Ramadan ini. Iya. Itu sebuah bekal bagi para jamaah haji untuk memantapkan ketakwaannya kepada Allah sehingga watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi bekal takwa ini menjadi bekal yang penting bagi umat Islam di dalam berhaji. Nah, ketika sudah berhaji, makna-makna filosofis itu harus difahami. Jadi Bapak Ibu ketika berhaji jangan sampai kemudian menghilangkan makna filosofisnya ataupun hikmah-hikmah yang harus diambil dari perjalanan spiritual tersebut. Nggih, ini menarik sekali ya Iya, Bapak ya. betul. Jadi memang ibadah haji itu memang penuh dengan filosofis gitu ya Iya, Bapak ya. Nah ini betul. yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah filosofis tentang ibadah haji. Ya Iya, mungkin nanti ada hikmah ihram di iya, sana betul. mungkin banyak sekali filosofi-filosofi yang ada Iya, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa gitu. iya, Nggih, monggo betul. Bapak. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita kemudian berpakaian ikhram? Pakaian ikhram tidak berjahit. Berpakaian ikhram dengan warna yang putih. Berpakaian ikhram tidak ada sakunya. Berpakaian ikhram menggambarkan sebuah filosofi haji, makna haji yang mendalam. Nggih, Bahwa kita harus diniatkan dengan keadaan yang bersih juga. Niat berhaji harus diniatkan hal yang bersih, baik dari sisi niat kolbunya, kolbiah, kemudian niat maliyahnya, hartanya. Jadi harta yang digunakan untuk berhaji itu harta juga yang bersih. Kalau umpamanya belum bersih, wajiblah dizakati harta tersebut. Kemudian makna spiritualnya. Jadi bukan hanya pakaian ikhram yang kemudian warnanya putih, tapi menggambarkan bahwa itu menjadi sebuah tekad bahwa kita itu harus betul-betul suci, panggilannya suci, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika berhaji kita tidak sebenarnya tidak membawa apa-apa memang di pakaian ikhram itu. iya. Iya, Itu digambarkan di iya, pakaian ihram gitu gitu ya Bapak betul ya. ya.
Jadi putih itu menggambarkan bahwa kita niatnya niat yang suci, niat yang betul-betul bersih, Iya, bagaikan bayi lah. nggih, betul Berhaji betul ini. nggih. Nggih. Jadi berhaji dengan berpakaian ikhram, dan itu ikhram eh, bermakna niat, sebuah tekad yang bulat untuk kemudian menunaikan haji. Jangan sampai seseorang yang berhaji kemudian tanpa niat yang jelas, tanpa tekad yang kuat. Kebulatan tekad ini penting karena Allah itu tahu ya, Allah Maha tahu ketika sudah sampai sana, digerakkan apapun, Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Iya, betul nggih Ya, Bapak, betul. yeah. Jadi itu yang berpakaian ikhram. Kemudian rangkaiannya setelah kita tentu berpakaian ikhram, kita ada rangkaian kemudian di sana dengan umroh terlebih dahulu ya. Iya, nggih, nggih, nggih. Seseorang yang melakukan umroh dengan kemudian melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, tentu itu membuat kita menjadikan sebuah makna yang mendalam. Ketika kita tawaf, itu sesungguhnya apa? Kenapa tawaf itu harus 7 kali? Apa makna di balik tawaf? Itu tidak hanya fisik. Ya fisik perlu kita kemudian berjalan mengitari Ka'bah, itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tidak hanya itu, kita harus bahwa yang ada di sekeliling kita mengitari Ka'bah adalah rumah Allah. Nggih, itu Ya, hakikinya seperti gitu, iya Pak. betul. Iya, Bahwa apa nggih. yang kita lakukan sesungguhnya adalah dilihat oleh Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala taala. melalui tawaf. Tawaf dengan makna universal, dengan makna yang mendalam. Jadi tawaf itu pada hakikatnya kita berjuang itu harus total. Ya, Iya, berjuang dengan totalitas. iya. Demikian juga makna di sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu bukan perjalanan hanya kemudian berjalan-jalan, bukan. Itu memang Waktu ada itu maknanya ya gitu ya, ada Bapak ya. maknanya, Iya, bukan hanya sekedar berjalan, tapi ada makna yang mendalam. Ketika eh, berhaji kemudian ada di dalamnya tawaf dan sa'i, itu menggambarkan sebuah perjuangan usaha. Jadi sa'a itu sebagai usaha yang keras ya, sebagai usaha yang keras di dalam kehidupan kita, itu harus ada usaha yang keras. iya, Bapak. Termasuk ketika seseorang berhaji, itu juga harus ada usaha yang keras. Nah, kadang mohon maaf ya, ketika tawaf menghendaki ada jamaah yang kemudian tawaf itu lebih dekat dengan Ka'bah gitu ya. Iya. Nah, itu pun harus niat yang kuat. Kalau tidak, Bisa maka salah terlempar niat ya. gitu ya nanti ya itu. Maka akan jauh, Iya, mereka berjalannya lebih jauh begitu. iya, iya. Ada juga yang berusaha untuk kemudian mencium Hajar Aswad. Tanpa tekad yang kuat, dia tidak akan bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Jadi tawaf itu harus dilakukan dengan niat yang kuat, tekad, kemudian bahwa yang berkeliling itu adalah di mana tempat Allah senantiasa bersemayam di dalam hati kita, Iya. gitu ya, di dalam hati kita. Kemudian sa'i sendiri merupakan usaha yang keras, bukan usaha di dalam berhaji saja, tapi kita usaha dalam bentuk apapun itu harus senantiasa dengan usaha yang keras, Iya. perjuangan yang tentu tidak setengah-setengah. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu perjuangannya itu luar Iya. biasa. Mungkin bisa disampaikan ke jamaah, Bapak. Ya, Itu untuk biar memotivasi para jamaah, itu yang perlu disiapkan itu apa? Misalnya ya, yang untuk tawaf dan sa'i itu. ya, Mungkin bisa disampaikan sedikit biar para jamaah bisa mengambil hikmah dari perbincangan kali ini, ya, Bapak. ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, bahwa tawaf itu sejatinya menghilangkan keakuan, menghilangkan sebuah egoisme pribadi. Karena sesungguhnya ketika tawaf itu Iya, ada orang lain juga yang bertawaf.
ada orang yang kemudian juga perlu dibantu. Jadi jangan sampai ketika bertawaf kita hanya Individu sendiri gitu nggih. mengandalkan kesolehan individu saja, tapi ketika Hmm, mungkin ada sesuatu yang perlu ditolong kita harus kita tolong menolong tolong, gitu ya nggih. kita tolong. Iya, iya. Itu kemudian dalam hal eh, sa'i juga seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa aku atau egoisme itu sudah melebur menjadi sebuah makna bahwa kita melaksanakan haji itu bagaimana tidak hanya kesalehan individu, tapi juga kesalehan sosialnya yang dipertajam. Iya, Gitu. betul Bapak. Karena sudah pada level yang tinggi Nggih. ketika seseorang berhaji. Jadi kalau syahadat itu memang membuka sebuah apa klasifikasi sebagai seorang muslim Muslimnya, ya nggih. dengan syahadat. Kemudian sholat itu bagian dari untuk memantapkan kesolehan individunya. Iya, Namun demikian ketika sudah berhaji maka yang menjadi ciri haji mabrur diantaranya adalah bagaimana dia memperhatikan orang lain. Wah, bisa saling maaf, membantu iya, gitu ya Pak. Jadi tidak ada istilahnya itu hanya individualisme gitu nggih. betul ya Iya, tidak hanya betul Bapak nggih. individualisme. Iya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian makna lain, jadi setelah menyelesaikan umroh, tentu kadang seorang jamaah haji sambil menunggu waktunya untuk saatnya wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah haji memang menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan hidup di Arab Saudi. Nggih. Nah, di sanalah kita harus kehidupan itu juga harus punya makna. Jadi jangan sampai kemudian kita ya mungkin mohon maaf berbelanja tidak mementingkan dari sisi ruhiyah Manfaatnya ya, gitu nggih. ruhiyahnya. Iya, Ya. Mungkin ada teman kita yang perlu bantuan, perlu ada kan jamaah haji ini kan lansia gitu nggih, gitu ya. lebih Sehingga tua lansia gitu ya nggih. lansia butuh pertolongan. Nah, disinilah kemudian kita diminta oleh Allah agar ikut memperhatikan, ikut peduli terhadap Iya, apa yang harusnya kita lakukan kepada orang lain sambil menunggu perjalanan kemudian nanti wukuf di Arafah. nggih, nggih. Nah, apalagi nanti ketika wukuf ini maknanya luar biasa, makna filosofi dan hikmahnya ketika wukuf. Iya, Ya. nanti juga disampaikan di Iya, belakang juga Bapak betul nggih. ya. Iya, Eh, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah wukuf itu ya di Arafah itu kan semuanya memakai pakaian putih-putih. nggih. Ini semua berpakaian putih-putih dan hal-hal yang dilarang ketika berpakaian ikhram itu sejatinya tidak hanya ketika kita memakai pakaian ikhram. Bahwa apa yang dilarang ketika berikhram harusnya kemudian kita juga dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh kemudian mengumbar diri ya, Iya. mengumbar diri dalam hal mengkonsumsi, dalam hal kemudian kita bercengkrama dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Tidak boleh sembarangan gitu Tidak nggih. boleh sembarangan. Iya. Itu karena itu makna wukuf kita berdiam diri untuk kemudian sejatinya adalah menghambakan diri kepada Kepada Allah Allah. Iya, Subhanahu wa taala. iya Bapak. Jadi wukuf ini menjadi peristiwa penting bahwa ibadah haji adalah ya wukuf tersebut. Itu adalah intinya gitu Pak. Inti ya Inti dari ibadah haji haji gitu itu ya. melalui wukuf di Arafah. Maka semua yang sudah ada di Makkah di Arab Saudi, baik yang sakit maupun yang sehat, kemudian itu diangkut semuanya ke Arafah Iya. untuk kemudian menjalani wukuf di Arafah, baik pakai ambulan, ada yang kemudian juga mohon maaf ada yang berjalan kaki, ada kalau kita kan yang sehat itu dengan naik bis menuju Arafah. Iya. Nah,
Arafah sendiri itu adalah sebuah eh, makna yang mendalam Arafah gitu ya. Kita tahu ya, kita tahu apa yang ada di dalam diri kita, mungkin kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan kita. Iya, kita perlu muhasabah dari apa yang eh, kita kerjakan dalam kehidupan yang sangat panjang. Orang yang berhaji kan menunggunya panjang. Maka di dalam waktu-waktu sebelum haji tentu banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kealpaan. Iya. Nah, itulah kemudian menghambakan diri kepada Allah, mengetahui bahwa kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, maka kekurangan itu dimintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Jadi jangan sampai wukuf dimaknai ya hanya kemudian diam saja, tinggal diam tanpa ada makna. Nah, maknanya ya tentu kemudian mengisinya dengan berzikir, Iya. mengisinya dengan berdoa. Ya, Iya, mungkin sebelum dilanjutkan Bapak, jadi ya, mungkin dari Bapak Ibu jamaah haji DIY dan mungkin yang ada di room Zoom, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan di chatnya, nanti langsung akan kita tanggapi. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, masih ada keganjalan-keganjalan atau kebimbangan, atau belum paham, ya, monggo bisa langsung chat ke room Zoom-nya. Nanti akan kita, iya, nanti kita akan kita tanggapi. ya, Begitu, Nji. ya, Monggo Bapak, bisa kita lanjutkan lagi untuk wukufnya Bapak. ya, Mungkin karena ini adalah inti dari ibadah haji, mungkin bisa disampaikan lebih bermakna, ya, lebih mendalam, biar calon jamaah haji daerah istimewa Jogja bisa untuk sangu gitu Bapak. ya, Inji, ya, monggo Bapak. ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi wukuf di Arafah ini menjadi ibadah inti dalam perjalanan haji. Maka niatkan wukuf itu dengan niat yang betul-betul bersih, Inji. dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Keikhlasan itu ada di dalam diri. Namun keikhlasan itu kemudian harus membuahkan hasil. Iya, iya, Membuahkan hasil ketika barangkali ada teman kita yang harus kita tolong, tetap kita tolong. Gitu ya. Jadi wukuf sebagai gambaran seluruh dunia berkumpul di sana sebagai pertemuan eh, internasional, iya. pertemuan internasional. Berarti semua Iya, campur semua. di situ gitu Iya, ya Bapak ya. iya, memang berada di tenda-tenda wukuf di Iya, mana nanti masing-masing akan menyampaikan di sana rangkaian ibadah wukufnya, kemudian di dalam ibadah wukuf itu ada juga khutbah yang berupa tentu pesan-pesan, iya, pesan-pesan yang berharga bagi perjalanan ibadah haji. Nah, disinilah harus ada saling tolong-menolong. Karena memang harus menyiapkan sound systemnya, iya, harus menyiapkan siapa yang menjadi imamnya, siapa yang akan menjadi khotibnya. Kemudian nanti setelah wukuf, setelah selesai rangkaiannya, ada pengalaman kemarin ya. Pengalaman kemarin itu kan kita berhaji kan dengan paham keagamaan yang berbeda-beda. iya, Nah, manisnya atau sangat bagus, sangat indahnya dengan faham keagamaan yang berbeda itu saling menghormati, iya, betul Bapak. saling kemudian menghargai mereka yang berzikir silahkan berzikir, kemudian bergantian ada yang kemudian memberikan nasihat, memberikan tausiah, berzikir, memohon ampun kepada Allah, kemudian ada yang memimpin dengan doa, kemudian diamini secara bersama. Itu semuanya saling menghormati, saling Iya, menghargai prosesi wukuf tersebut. Nah, ini harus dipahami para jamaah. Di sana memang kadang bisa karena keegonya, individualismenya, sehingga mohon maaf ya, mungkin space-nya yang sempit,
Itu Iya. kadang merasa tidak nyaman gitu. Nah, kalau seperti itu kita harusnya qanaah, menerima apa adanya yang Itu yang harus ditata dalam ya hati ditata jamaah gitu betul ya ya. Bapak ya. Iya, Karena iya, space-nya iya. terbatas ya walaupun di Eropa padahal kita haji jumlahnya eh, di Indonesia sendiri ribuan, kalau internasional kan jutaan gitu. Iya, Bapak. Sehingga harus betul-betul ditata, kita qanaah, hati kita qanaah, kemudian tawadhu, tidak sombong. Karena Allah akan menegur. Allah akan menegur apa yang kita berbuat yang kita mungkin suudzon, Iya. berprasangka yang jelek itu Allah sudah tahu prasangka hamba. Dan itu kebanyakan juga akan terjadi gitu ya Iya, Bapak ya. sudah langsung kemudian ditegur oleh Iya. Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian wukuf harus betul-betul diniati dengan niat yang ikhlas, niat yang suci, karena memang Allah demikian dekat dengan hambanya di Iya. Arafah tersebut. Iya. Nah, ketika kita melaksanakan wukuf, kemudian ada khutbah wukuf, ada doa, ada zikir, itu tidak hanya pada bilangan-bilangan yang kita dekatkan kepada Allah, tapi harus ada substansi yang betul-betul kita dekat dengan Allah. Iya. Maksudnya ketika umpamanya kita beristighfar, istighfar kita tidak hanya lisan kita, kemudian astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun di dalam diri kita ada pengakuan yang Iya. terdalam ya. Itu Pengakuan harus terdalam dari meresapi ya gitu ya Bapak betul, ya. dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga ketika wukuf itu ya jelas banyak orang yang menangis gitu ya, Iya, nggih, nggih. mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh dia sangat dekat, sangat hatinya begitu banyak mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukannya selama hidupnya. Nah, ini harus kemudian tidak hanya berhenti di situ. Sebenarnya tidak hanya berhenti ketika penghambaan diri pada waktu wukuf. Ketika sudah berhaji, maka penghambaan diri itu senantiasa terus diasah, Iya. terus diolah agar kita senantiasa mengakui bahwa kita punya kurangan, punya kesalahan. Ya. Maka hikmahnya di dalam berhaji kaum muslimin rahimakumullah tentu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Iya, Ya, iya, itu itu paling dia. paling pokoknya di Nggih, situ ya di Bapak situ ya. ya. Iya, Jadi jangan sampai ketika berhaji itu kita biasanya mohon maaf ya. Sebelum berangkat itu demikian dekatnya kepada Allah, iya, tapi setelah berangkat dia lalai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Justru yang dilakukan harusnya lebih meningkat ya, iya. lebih meningkat dari apa yang sebelum dia Ibadah berhaji. haji Iya, gitu. Iya, betul harusnya ya itu. Bapak. Iya. Dan mungkin ada juga ya untuk dipersiapkan mungkin setelah ibadah haji itu malah ada rasa sombongnya gitu Bapak. Itu Iya. mungkin Iya. bisa untuk disampaikan ke jamaah Iya. biar nantinya rasa-rasa sombong, Iya. rasa-rasa keakuannya Iya. tentang ibadah haji dengan titel hanya itu Iya. nanti malah justru bisa menambah kesombongan kita, Bapak. Betul. Injih. Itu yang kadang memang ada di dalam kehidupan seseorang ya. Ya, Jadi dimanapun, dalam prosesi apapun, kadang kesombongan itu ada di dalam hati seseorang. Ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur. iya, Nah, inilah sesungguhnya ketika berhaji itu sudah diingatkan melalui pakaian ikhram itu, bahwa sejatinya kita tidak punya apa-apa. Jabatan kita, harta kita, anak-anak kita, ya sudah dipasrahkan kepada Allah. Sejatinya seperti itu. iya, Tidak boleh kemudian kita takabur, kita sombong. Memang kalau di sana kesombongan, ketakaburan itu langsung ditegur. ditegur oleh Iya, langsung Allah, ditegur gitu oleh ya. Allah gitu ya, Itu Bapak ya. ada yang kemudian barangkali ketika pulang karena tidak ditegur sehingga dia lalai, dia lupa lagi dengan apa Iya. yang
seharusnya tidak boleh dilakukan sifat sombong, sifat ujub gitu, tidak boleh. Jadi kualitas ibadah itu meningkat, kemudian berusaha agar tidak sombong tadi ya, Iya, tidak injih. sombong, tidak ujub, merasa lebih dari yang lain. Karena sesungguhnya yang berhak itu hanya Allah Subhanahu wa Subhanahu taala. wa ta'ala. Injih Bapak, mungkin bisa disampaikan nanti setelah wukuf karena banyak sekali hikmah-hikmah yang ibadah rentetan ibadah haji memang paling intinya adalah di wukuf gitu ya Bapak Iya, ya. betul. Dan nanti mungkin ada setelah di wukuf nanti ada mabit gitu ya Bapak ya. Iya, Nah, betul. mungkin biar jamaah lebih memahami apa yang dimaksud dengan mabit dan Iya, mungkin di sana ada hikmah-hikmah ataupun filosofi-filosofi iya, mungkin bisa disampaikan ke jamaah Bapak. iya, betul. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika selesai wukuf, kemudian eh, petang pada waktu pada maghrib itu jamaah sudah diangkut menuju Musdalifah. Nah, pada skema haji tahun kemarin memang tidak semua kemudian mabit di Musdalifah karena Iya, memang ada skema Musdalifah ditempati oleh seluruh jamaah maka tidak muat untuk seluruh jamaah itu sehingga kemudian dilewatkan ya iya, dilewatkan untuk kemudian menuju ke Mina. iya, Nah, apa sebenarnya menjadi makna mabit di Musdalifah? Sesungguhnya Musdalifah juga seperti ladang Arafah. Jadi tempat yang eh, terhampar ya pasir juga di sana ada apa karpet-karpet. Nah, disitulah kemudian mabit ya berdiam diri. Sesungguhnya berdiam diri kepada Allah, berdiam diri dalam upaya ya mencari eh, batu ya, mencari batu untuk kemudian nantinya ketika di Mina itu dipakai sebagai jamarat ya, melempar jumrah begitu. Nah, mabit di Musdalifah kalau kemudian tidak semua jamaah berada di Musdalifah itu ya harus dipahami karena ada yang berpendapat itu tidak masuk bagian yang eh, wajib gitu ya. iya. Sehingga kemudian mabit langsung dari Musdalifah kemudian menuju ke Mina. Nah, bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk mabit di Musdalifah tidaklah perlu kemudian bersombong, wah saya sudah mabit, Iya, kok iya. yang sepuh-sepuh nggak mabit gitu. Tidak, semuanya itu Itu adalah tidak perlu saling memahami. disampaikan ke Iya, teman-temannya gitu iya. ya Bapak ya. Saling memahami, saling menghormati, dan faham-faham keagamaan, yang namanya faham keagamaan, perbedaan pendapat itu hal yang biasa di dalam Iya, hal injih. ibadah. Apapun, sholat itu banyak Dan perbedaan mungkin pendapatnya. saling menghormati itu Ya, kunci kemudian utamanya ya. ibadah haji juga seperti itu. Iya, betul. Mazhab-mazhab banyak terjadi perbedaan pendapat sehingga harus saling menghormati perbedaan pendapat itu. Yang terpenting adalah makna yang terdalam dari mabit di Musdalifah, mabit di Mina itu. Jadi kadang kan seseorang hanya berdiam di Musdalifah, berdiam di Mina tanpa kemudian mengambil makna yang terdalamnya. Ya makna terdalamnya bagaimana kita kemudian senantiasa takarub ya. Iya. Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanallah. Subhanahu wa taala dan mohon maaf membantu ta'awun eh, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi di sana harus saling membantu. Itu mungkin yang harus ditekankan ke jamaah gitu ya Bapak ya. Iya, Jadi memang harus saling membantu, betul. saling istilahnya kekeluargaannya Iya, itu harus tinggi kekeluargaan. gitu ya. Jadi ketika selesai mabit, kemudian kan nanti naik bis lagi. Nah, Iya.
kadang mohon maaf berdesak-desakan itu. Kalau kita sadar sesungguhnya monggo bisa diatur sesuai urutannya gitu, sesuai jamnya ketika harus naik bis silahkan naik bis. Kalau umpamanya ada yang kesulitan dibantu. Itu pernah kan suatu ketika tapi eh, sudah agak lama mungkin apa kekurangan air Iya. itu ya ya harus kemudian ada membantu untuk di sana menyediakan air, ada air diberikan kepada orang lain gitu di Musdalifah. Kemudian di Mina ini menjadi makna yang terdalam. Iya. Kenapa kemudian mabit di Mina dan mabit dengan prosesi melempar jumroh itu bagian dari sebuah filosofi haji yang terdalam. Jadi kita banyak sekali godaan-godaan di dalam kehidupan, termasuk godaan Nabi Ibrahim, godaan Alaihissalam. Ismail alaihissalam itu ketika itu kemudian bagaimana kedalaman hati, kekuatannya untuk mengusir syaitan. Iya. Nah itu gambaran yang harus kita Memang tidak harus hanya betul. di sana Nggih. saja sebenarnya melempar jumroh itu. Iya. Iya, melempar jumroh di Indonesia itu banyak kita menghadapi sebuah kesulitan-kesulitan kehidupan, banyak menghadapi nafsu-nafsu syaitan yang mana itu kita harus berupaya untuk mengendalikan diri kita. Ya. Itu bagian dari mabit di Mina, kemudian ada sebuah filosofi melempar jumroh. Iya. Monggo kita lanjut ke filosofinya gitu ya, Iya, Bapak. betul. Iya. Untuk filosofi melempar jumroh dan mungkin di dalamnya pasti terdapat hikmah-hikmahnya gitu, Bapak. Iya, betul. Jadi monggo bisa kita bahas atau kita sampaikan untuk filosofinya Iya, untuk melempar jumroh, Bapak. iya. Jadi Mina sebagai sebuah tempat yang tentu juga dekat dengan Ka'bah, gitu ya. Dari perjalanan seseorang, perjalanan ibadah haji, kemudian mabit di Mina ini, itu juga ada unsur substansi solidaritas sosial, ya, solidaritas sosial. Ketika seseorang memiliki kesusahan, Iya, memiliki kesedihan. Jadi di sana ya, ya perjalanannya kan lumayan ya ketika mau melempar jumroh itu iya, kan karena Bapak. itu mungkin ada apa teman yang ketika itu kakinya merasa lelah sekali Iya, sehingga harus dibantu, mungkin harus dipopong atau kemudian perlu dibantu dengan kursi roda. Itu bagian yang memang harus dibantu iya, ketika Bapak. perjalanan menuju ke Jamarat. Itu penting bahwa kehidupan kita harus saling tolong menolong. Iya. Gitu. Ya. Mungkin Bapak bisa digarisbawahi apa yang disampaikan Bapak pada kesempatan kali ini. Iya. Mungkin dari awal sampai akhir bisa disampaikan pesan-pesan untuk jamaah biar lebih jamaah lebih siap Iya. dalam beribadah nantinya di tanah suci. Iya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh bahwa haji adalah merupakan upaya pembersihan diri kita. Haji menjadi ibadah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala Subhanallah. untuk bisa menjadi lebih baik. Ada transformasi, ada perubahan. Harus ada perubahan karakter ketika Iya, orang belum berhaji, kemudian menunaikan haji, pasca haji harus ada perubahan, transformasi karakter yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah berhaji. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai ketika belum berhaji, kemudian menunaikan haji itu sama. iya, Tidak. Harus berbeda karena maknanya yang sangat mendalam tersebut. iya, Ketika sebuah perjalanan dengan segala kerepotan, dengan segala pengorbanan,
pengorbanan materi, pengorbanan tenaga, pengorbanan bahkan jiwa, gitu Iya. ya. Itu menjadi perubahan yang harus dilakukan dengan sifat-sifat kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang solider, menjadi orang yang senantiasa mengembangkan ta'awun, Tolong yang menolong senantiasa gitu ya. tolong menolong, kemudian juga orang yang tidak takabur, yang senantiasa insya Allah dekat kepada Allah. Kalau di Mekah kita senantiasa bisa berjamaah, ya diusahakan pasca haji pun bisa kemudian mengusahakan diri untuk berjamaah. Itu kemudian sifat-sifat tawaduknya, sifat-sifat qanaahnya senantiasa dia pegang di dalam kehidupannya. Iya. Sehingga makna haji ini menjadi kesempurnaan paripurna seorang muslim. Iya. Dan paripurna seorang muslim tentu balasannya adalah jannah. Jannah. Jadi Amin. tidak ada Amin. balasan yang lebih besar kecuali haji mabrur adalah surga. Amin Insyaallah. ya Allah, Amin ya amin. rabbal Iya, alamin. terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali. Karena mungkin keterbatasan waktu, kita tidak bisa meneruskan ataupun melanjutkan pada perbincangan kali ini. Dan mungkin untuk pemirsa semua, kita cukupkan sekian dan bila mana dalam kami menyampaikan manasik haji online pada kesempatan kali ini banyak kesalahan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.